Itu yang aku bilang Cahyo ini kemarin nggak levelnya di sini lah, ada deg-degannya dia. Bola dipasing ke dia langsung tendang jauh, Iya. gitu. Jadi nggak tenang gitu loh. Ya mungkin pas posisi ini dia mengharapkan Rizky Ridho bakal clearance, tapi Rizky Ridho mengharapkan Diambil. Cahyonya segesit bakal langsung set zigzag terus diambil bolanya atau gimana sambil menjatuhkan badan. Karena posisi Ya mungkin menang karena toh. dia ngomong cul gitu paling apa los mungkin. Oh iya, mungkin Iya. yang didengar Ridho bukan cul tapi akhirannya kacau kan. Kok ngamuk. Kenapa aku sampai nulis di story ngelihat Tom Hai kenapa sebegitu arogannya dia untuk harus bisa mendeliver bola harus dari dia, itu menurutku menjadi momok serius dari teman-teman Ya, betul. setimnya dia, menjadi kayak nggak pede gitu loh. Jadi apa-apa harus ke dia, apa-apa harus ke dia. Mainnya tuh sudah kayak ketebak gitu loh. Ini nggak belajar dari kalah sama Vietnam gitu ya. Bahwa kalau mau maksain semua bola harus lewat Tom. Jadi ya nggak mungkin gampang matiinnya. Gagal total di Piala AFF, apakah King Indo bisa comeback di FIFA ASEAN Cup? Semuanya bakal kita bahas pastinya cuma di Salah umpan. Kolega Medan, kolega Surabaya, kolega Semarang, semua kolega-kolega yang lagi kumpul ngeliatin kita bertiga. Aku ada nama buat kita, ternyata nama kita tuh yang cocok adalah Apa? laki-laki remas. apa itu? Bukan maksiat. rempon maksiat, bukan remaja masalah, salah, tapi ya Reddy, Marcelino Aldo sama Sam Gilbert. Remas rek. Remas. Trio remas Trio ya, remas. di sini ya, trio remas ya. Ayo remas. Iya ampun. Aduh, aku pakai baju hitam-hitam, tanya dong, kenapa? Kenapa Nah, sih? berduka ya. Ada 3 hal yang pengen aku bahas buat tayangan kita hari ini, yaitu yang satu kabar duka nih semuanya ya. Franco Baresi meninggal. Oh, Ini, Franco ya Baresi, kan. iya, Ya walaupun itu nggak ada di era aku, tapi ngelihat idola-idola aku kayak Pippo Inzaghi juga berduka, itu kayaknya aku ngerasa oh ini kayak legend sih ya pada zamannya Iya, gitu. Rest in peace, rest in peace. Yang kedua, ayahanda dari Lionel Messi. Betul. Siapa Ya. namanya, Sam? Jorge Messi. Jorge Messi. Jorge Messi. Tuh. Terus yang ketiga, aku juga turut berduka atas hilangnya rasa kemanusiaan teman-teman kita yang ada di Malang yang mensweeping mobil plat L. Nah, Waduh, oh terjadi itu lagi dan terjadi terjadi lagi dan ya? lagi dan lagi. Apa yang kalian harapkan itu? Sebentar ya, kolega-kolegaku yang di Sumatera, Semarang, yang di mana-mana tak ngurusi Malang sih gitu. Ya apa rek kon niku kok nyuwiping plat L iku lha apa sih? Kira-kira ngalam iku. Apa yang mereka inginkan tuh apa? Indikasinya apa sampai mereka mau kasihan loh, semua orang lagi liburan kan weekend Iya, kemarin iya, loh. iya. Mereka niatnya buat wisata, terus di sweeping sama anak-anak. Aku ngerti kon niku gak kosongan rek. Kon niku pasti yo boti, yo mendem, yo nyabu wis makan niku gak karu-karuan iku nang dalan. Maksudku itu koordinator tuh harusnya tuh bisa ngasih tahu buat adik-adiknya untuk kon niku lha apa kok ngono iku. Maksudnya kayak peristiwa Kanjuruhan tuh nggak bikin Malang tuh belajar gitu ya. Iya, maksudnya aku pasti gini ya, sampai tak pikir di rumah tuh sebelum berangkat ke sini tuh kan gini loh. Adanya platform ini kan juga bukan cuma sekedar informasi bola, tapi juga alangkah baiknya kita bisa buat share buat sponsor-sponsor kan bisa jadi yang lagi viral di kita itu nggak nyampe di timeline saudara-saudara supporter kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Iya, Medan. Betul, ya betul, kan? betul. Ini kawan, ini lagi terjadi ini anak-anak Malang, oknum lah ya kita bilang ya, mensweeping semua kendaraan plat L yang dimana L itu Surabaya yang masuk ke kota mereka dihantem, yang naik motor diberhentiin, dipukulin rame-rame, terus yang naik mobil yang terakhir tuh aku lihat mobil Pajero itu sampai akhirnya dikejar sama mereka. Itu kalian semua pengecut men. Kalau itu kalian berhentikan dengan posisi kalian sendirian yo kira-kira ngalam. Dan di dalam itu ada bapak, ibu, ada keluarga lah. Mau kayak aku ini loh. Mandek aku rek, sumpah mandek. Tak tobruk kan sumpah. Nah itu loh. Tapi yang kalian lakukan tuh kan pengecut kalian tuh. Rame-rame terus apa yo? Yo pasti kondisi Selalu ini ngeroyok. iya dengan keroyokan tuh kalian pengecut lah. Maksudku tuh tulis di kolom komentar ya buat semua kolega-kolega di dimanapun seluruh tanah air, bener nggak sih yang dilakuin dengan seorang mengatasnamakan supporter kekalahan lawan ini pasti kan Iya imbasnya kan, karena presiden. Kalah lawan Piala Semifinal ya. Terus imbasnya sampai akhirnya aku sampai mikir logikanya pasti apa ya yang dibahas sama mereka di markasnya mereka tuh pasti ojo sampai wong Surabaya mlebu kota kene wisata masuk ngebuk-ngebuki Malang wis jantem ya gitu-gitu loh. Hal kayak itu lah contohnya kayak gitu-gitu. Itu ketebak men. Maksudnya
in this ekonomi gitu ya. In this ekonomi ya. Orang-orang heaven itu kan asik ya Mas ya. In this ekonomi orang-orang heaven tuh kayak apa ya, yang punya masalah tuh bukan sing duwe ndas itu kontok rek gitu loh. Sing duwe masalah tuh ojo macak jagoan nang dalan gitu loh. Maaf ya kolega-kolegaku. Kamera situ lagi Ndo, aku mau ngomong Ndo. Situ lagi set. Nah, maaf ya kolega-kolegaku yang di tanah air, yang Semarang, Jogja, yang nggak ngerti dengan bahasa Jawa. Ini harus krusial nih, harus dijelaskan dulu. Karena ini bukan cuman hal yang baru pertama kali terjadi gitu ya. Betul. Dari zaman aku kecil masih aku SD itu udah sweeping itu udah berkali-kali. Malang ke Surabaya dan juga kebalikannya. Dulu tuh sama-sama nggak aman buat plat N di Surabaya dan plat L di Malang. Tapi kayaknya udah lama setelah itu. Enggak juga tuh. Itu masih sering Terus terjadi. tuh. Terus. Kamu belum pernah di sweeping kan? Belum pernah. Oh, pernah. Pernah. Pas kejadian gimana itu? Aku ke Malang tuh beberapa kali kena sweeping. Mau mobil dipukuli, terus kalau enggak sengaja disasar-sasarin kalau kita nanya jalan mau ke Malang Selatan ke warga gitu. Plat L disasar-sasarin. Lately Terus bahkan baru mau masuk kota Malang itu dulu sempet kalau setiap kali Arema supporter tuh mau cari duit, dia tuh akan jualan stiker di lampu merah dan kita dipaksa beli satu stiker tuh 50.000 gitu. Dia itu sampai sekarang masih. Maksudku gini loh. Apa ya? Traumanya yang bakal diterima sama yang kalian lakukan tuh anak kecil yang kalian pukulin mobilnya, kalian lemparin pakai batu. Itu apa sih gitu? Itu bisa dendam Iya, dan sampai itu berkelanjutan loh. bikin benci loh. Maksudnya benar-benar aku yang sempet, maksudnya kecilku cukup hidup di area Tambak Sari ya dekat sama Persebaya. Nah itu semua tuh benar-benar benci orang Malang. Karena setiap kali ke Malang diperlakukan itu dan mereka jadi pengen bales. Kalau ini bales-balesan nggak ada berhentinya ya beneran kacau terus gitu loh. Sedangkan bonek sudah apa ya paling nggak sudah nggak seberingas dulu ya yang memang semua dihancurin. Tapi Malang ini kamu udah ada tragedi Kanjuruhan loh, udah banyak teman-temanmu sendiri yang meninggal gitu ya, kamu kok nggak belajar gitu loh, apakah memang nggak bisa mikir atau gimana, nggak tahu juga. Iya, lebih jauh dari itu ini juga membawa nama baik sepak bola Indonesia juga. Jangan sampai banyak fans-fans di Indonesia ini yang jadinya benci sama sepak bolanya. Bahkan ada beberapa teman-temanku yang kayak, aduh sepak bola lagi, ada gitunya loh mereka. Aduh ada Jadi pertandingan larangan lagi. menonton juga udah dicabut kan. Kemarin kita sempat sama FIFA larangan tidak boleh menonton away. Jadi kita kalau nonton away itu nggak boleh karena ya hasil dari kasus kemarin Kanjuruhan. Ini sudah dicabut, kita bisa tandang nih. Tolonglah, maksudku atmosfer kayak gitu-gitu itu jangan kalian bentuk lagi karena alasan rivalitas yang bertahun-tahun kalian. Alah kamu lo belum ngerasain rivalitas yang dulu, kamu baru lahir. Nah tuh banyak yang masih baru-baru ya. Apa warisan dendam kayak gitu ya atau Ya loser aja sih. Enggak, ya itu pasti kondisinya enggak gini loh, gini. Ini kita disclaimer dulu ya, kita ini bukan karena kita nggak suka Malang, nggak, bukan. Ini kayak gini, aku kasih contoh. PSHT kemarin yang walaupun ada kasus kemarin ya, ini kita bergeser dikit dari sepak bola. Ada yang meninggal, tapi mereka datang ke Polres dengan segitu banyaknya anggota PSHT, itu jenis PSHT pasti siap tarung lah ya, wis dibekali dengan ilmu bela diri. Nggak ada yang bela diri, karena kondisinya apa? Mereka sadar, mereka kondisinya sehat. Sadar tuh maksudnya dalam arti nggak under sustain, nggak, tapi kan maksudnya. sehat? Nah, sehat. Jadi dikoordinasi sama Kapolresnya, sama Pak Lutfi, koordinasi. Nggak ada ribut, pulang ya pulang. Apa sih kendalanya, diajak ngobrol enak. Ini kan mereka sama sekeos gini yang di Malang itu. Itu wis aku yakin kon iku gak sadar iku rek. Kon iku ngawur, get. Ya, antara memang Wes. kamu ngejar make apa mabuk, Heeh. atau ya memang ya sorry aja berarti pendidikanmu serendah itu. Ya itu. Sebodoh itu kamu. Janganlah, jangan diulangi kayak gitu. Ngono iku aja rek. Tolong nanti editornya pakai bahasa terkatel kapok ono kerjaan kono. Jadi ya, tolong apa ya, kita harapkan sebelum liga berjalan gitu ya, teman-teman supporter kejadian ini semoga gaungnya sampai di seluruh tanah air. Dan ini kan aku berharap, karena ini kan itu kenapa aku juga sering bikin clipper tuh, karena aku berharap algoritmanya terus berputar dan akhirnya bisa ngasih informasi itu nggak cuma di ranah Jawa Timur tapi di seluruh pelosok lah. Supporter itu bisa kita menumbuhkan rasa sepak bola itu ya cuma rivalitas di dalam lapangan, selebihnya nothing lah. Mereka pemain-pemain itu di luar lapangan temen deket semua. Iya. Nah, apalagi yang diserang nih orang-orang yang bahkan yang nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti. Nonton pun enggak, Sedih aku ngeliat. cuman jalan-jalan doang. Diteriakin kayak maling rek, naik mobil tuh. Aku lihat yang postingan terakhir. Oke lah. Ya, janganlah ya kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Semoga citra sepak bola Indonesia pun juga nggak akan menjadi buruk juga Ya, di amin, kancah internasional ya. amin ya Allah. Karena kita juga masih banyak ada pertandingan-pertandingan yang kita depannya, Ya. walaupun kemarin cukup mengecewakan. Apa ya. ini?
Dia di AFF. AFF lah, jelas AFF kemarin seri di pertandingan yang kita harap-harapkan bisa menjadi kemenangan buat Indonesia sehingga lolos ke semifinal. Lah kok iso ada terjadi Pertayang ini AFF pertandingannya sudah berapa hari yang lalu berarti? udah kan Jumat kan? Jumat lalu. Wah, jadi emosi kita bertiga sudah agak sedikit berbeda. Betul, betul. Kita kan berharap tuh waktu Jumat kita syuting kan semoga yang kita bahas di hari Selasa itu adalah kemenangan Indonesia. Ternyata ya Seri. sayang Udah sekali udah ganti seri. prediksi lagi aku 3-0. Terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri. Di mana gol pertama dicetak sama Ragnar Orotmangun, lalu kemudian dibalas sama Ilhan Fandi yang memang digadang-gadang jadi striker yang paling gacor ya di Singapura ya. Kita lihat untuk starting line up-nya Indonesia ketika menghadapi Singapura. Ini dia. Ada kipernya seperti dugaan kita semua. Ya, ya. Cahya. Nadeo diganti Cahya. Tapi ternyata mental Cahya belum layak untuk ada di Piala AFF ya, terlihat panik sekali dan kurang Ya, bisa. tapi memang dia Betul. sangat kepengin motong bola, selalu pengen maju. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya, itu iya. nggak Cahya kalah sih. Kalau Gitu itu ya. nggak Cahya. Karena dia juga punya beberapa save yang Iya, iya. penting gitu loh. Dibanding kalau Nadeo yang Ya main mungkin sih timing lewat. saat yang mengeksekusi. kebobolan itu loh. Iya, itu aja sih. yang Betul, dan sesuai juga dugaan kita kayaknya dengan kualitas yang seperti sekarang nggak bisa main dengan 3 back. Akhirnya John Hartman memasang 4 Enggak back. juga, ini kan cuma anunya TV. Jatuhnya tetap 3 Cuman back. Ya? platingan TV nih. Mainnya tetap. Reinders Berarti ada di wah. sayap kanan, Mangun di sayap kiri, Mitchell di depan, Donitri tetap main di kiri, Tom Haye tetap main di kanan. Sama aja ini cuman prediksi TV aja. Iya. Aslinya mah tetap. Aku kesentil ini nih konspirasinya, ada yang bukan konspirasi ya, apa namanya ya, yang ada juga bikin statement kalau apa ya, zamannya kita nggak banding-bandingin lah pelatih yang lalu sama yang sekarang ya. Tapi zaman yang lalu itu kan zamannya STY, Nadeo sama Mark Klok ini kan nggak dipakai ya. Iya memang nggak dipakai. Gitu loh. Mark Klok masih dipakai sampai sebelumnya yang round 3. Iya, dan akhirnya mungkin yang dirasa apa yang kita lihat saat permainannya Mark Klok ya mungkin bagus di Persib, kita nggak menyalahkan dia saat di klub ya, tapi pada saat di timnas itu kan harus ada level yang berbeda sedikit, yang harus di atas sendiri, harus di atas Iya. sedikit lah level permainannya. Nah kita lihat tuh STY udah nggak pakai, terus John Hetman akhirnya yang pelatih John Hetman sekarang dipanggil lagi. Itu juga kemarin konspirasi itu. Ya, kayak ngapain dipanggil maksain siapa? sih sebenarnya. Kalau aku sih lebih ke itu ya. Iya, iya, iya. Ini ada golnya juga tuh. Ini nanti kita juga akan bahas golnya. Gimana kalau menurut kamu, apakah ini starting line up yang bagus untuk laga penentuan dari John Hartman? Bagus. Kemarin tuh sebenarnya bagus. Jadi juga perhatikan 2 pertandingan ini mungkin ya banyak dari sisi lain pundit-pundit yang lebih berpengalaman juga sudah mengomentari ya. Cuman kalau aku dari segi kacamataku sendiri nih, aku ngelihatnya itu setiap 2 babak pertandingan yang dijalankan dengan Indonesia, menit-menit 5 menit awal itu semuanya mainnya udah kayak tim Eropa memang. Tapi begitu ketenangannya sudah nggak bisa dikontrol, terus habis gitu kenapa aku sampai terus di story ngelihat Tom Haye, kenapa sebegitu arogannya dia untuk harus bisa mendeliver bola harus dari dia, itu menurutku menjadi momok serius dari teman-teman Iya, betul. setimnya dia, menjadi kayak nggak pede gitu loh. Jadi apa-apa harus ke dia, kan Waduh. sampai akhirnya ini aku spill ya, karena ini memang juga mungkin di sosmed kalian juga sudah muncul. Bung Toel juga sampai menyampaikan kalau gestur pemain saat di lapangan tidak menunjukkan kepercayaan kepada pemain lain, itu bahaya men. Ya memang kalau Itu ngomong bahaya. mainnya itu sudah kayak ketebak gitu loh. Kita nggak belajar dari kalah sama Vietnam gitu ya. Bahwa kalau mau maksain semua bola harus lewat Tom. Jadi ya nggak mungkin, gampang matiin,nya. Sebetulnya sisi kirinya nggak ada kreativitas akhirnya. Si Donitri sama Ragnar tuh sering bentrok sebenarnya positioningnya. Iya. Sering tumpukan gitu loh. Sedangkan Mitchell Baker ya mungkin karena masih Tapi tiki takanya muda oke juga. Dem, sisi kiri itu kemarin. Iya, cuman kayak akhirnya jadi nggak terlalu bisa nusuk, nggak bisa Iya. dapat apa-apa gitu loh. Dan juga mau ngandalin crossing karena Baker tinggi ya juga. Ya nggak bisa, finishing dia masih belum setajam itu gitu loh. Terus juga ada yang ngomong gini, umpan-umpan yang dilakukan sama Haye waktu lawan Timor Leste, Haye karena level dari Timor Leste di bawah dari tim kita, terlihat memang Tom Haye bisa mengeksplor lini tengah. Jadi dia terlihat berada di top performnya dia lah. Jadi ya itulah Tom Haye yang kita tahu. Tapi begitu lawan Vietnam yang kita bahas kemarin, seperti ucapan selamat datang yang dilakukan pemain tengah atau bek kiri itu ya dari Vietnam dengan ngasih dengkulnya punggung dia ya. ke punggung itu langsung berubah. Nah, mantan manajer timnas Indonesia ya Bapak Sumarji juga menyampaikan
John Headman mempunyai beberapa apa itu mempunyai beberapa bukan list target untuk timnas. Yang pertama fisik dan mental. Nah, sepertinya fisik sudah kekejar nih. Kita lihat Tom Haye bisa bermain 90 menit, tapi di mental tim kita itu masih terasa bahwa kita nih kayaknya King Indo nih. Salah. Kalian nggak bisa. Kita tahu Tom Haye itu nggak, kalau lapis pertamanya pada datang, Jam Hartnett yang selalu bilang ini kita belum pada pulang nih, kalau kita yang lawan tim kita kalian pasti keok. Iya, itu kalau tim itu pada datang, Tom Haye kan pasti cadangan. Iya, terakhir-terakhir juga nggak dimainin. Iya kan, pasti cadangan. Nah, maksudku tuh itu sih yang kalau dari kacamataku ngelihat Rizky Ridho mainnya bagus. Terus Rizky Ridho tuh semua pemain ya kemarin tuh yang aku lihat Vietnam, aku akhirnya ke-recall ya. Yang kemarin lawan Singapura takut sama Tom Haye gitu loh. Nggak ada yang bisa marahin dia. Maksudnya Tom Haye tuh harus digertak sama satu orang gitu loh. Yang akhirnya dia, kamu tuh bukan nggak bisa, kamu nggak leader di sini. Leadernya tetap si kapten gitu loh. Iya. Itu sih menurut. Berarti kalah Howo ya, nek orang Jawa ya. Kalah Howo ya. Kita lihat match stats-nya kemarin pertandingan Indonesia versus Singapura. Seperti apa? Ball position-nya dikuasai Indonesia 60%. Secara total shots-nya juga ya berimbang dan cukup banyak juga. Shot on target-nya pun juga berimbang sebenarnya. Ya karena memang ya itu tadi, dengan formasi yang tetap dipakai dengan 3 back itu meninggalkan ruang sebenarnya ketika kita punya pemain-pemain tengah yang lambat. Kita harus punya pemain yang di sayap itu cepat untuk cover supaya pertahanannya itu bisa jadi 5. Bukan 3 gitu loh. Kalau 3 diserang 3 ya 1 lawan 1 kan akhirnya. Ya, nah itu sangat berbahaya. Jadi percuma kita mau possession segimanapun kalau kita juga cuman puter-puter di situ aja, di mana di lini depan juga nggak berani ada one-two sentuhan yang memang sengaja buat buka ruang juga enggak. Strikernya juga bukan yang mau turun, tapi lebih ke banyak jalan nunggu gitu. Ya susah. Sayang ya. Corner kick-nya untuk Indonesia cukup banyak, tapi berarti belum bisa dimanfaatkan untuk bisa sama Mitch Baker ya. Ya corner itu bukan bola yang pasti akan jatuh ke kepala gitu loh, bukan yang. Aku ketawa tuh kalau ada yang bahas corner terus dibilang ada yang ngasih dia bikin video konten gitu kalau pas waktu corner kita yang pada numpuk tuh loh Sam di garis, lihat nggak tuh bilang ini taktik apa nih kayak gini. Belajar lagi mas sama sepak bola ya, itu taktiknya emang ada gitu kadang-kadang. Iya. Emang semuanya ada di gawang, garis gawang gitu. Begitu pas bola mau ditendang, kode ini kan kode nih, kadang gini, kadang satu, ya ada kan? 2, itu semua tuh kode beda-beda. Itu udah itu baru keluar. Skema itu namanya. Gitu, cuman nggak apa-apa lah. Ya kita kasih informasi. Kita juga kadang-kadang kan juga butuh informasi. Betul. Kita kemarin sudah dapat ini nih hawa yang menyegarkan lewat golnya Ragnar sebenarnya. Kita lihat dulu golnya seperti apa. Ini dapat dari Doni ya nih ya? Iya. Dapat dari Doni. Dikreasikan sama Tom Haye dulu. Bola tuh nggak ya kan? Akhirnya inget nih aku, bola tuh kemarin, pertandingan kemarin itu kayak begitu udah ada di kakinya Klok sama di kakinya Tom Haye, udah kasih aja bola gitu kan ya sih? Kalau kita main bola tuh ngapain kok nunggu harus posisinya enak? Udah kasih aja biar bola tuh ngalir gitu loh. Dengan bola ngalir itu kan akhirnya bergerak, lawan tuh bergerak gitu loh. Jadi ada ruang yang bisa kita lihat. Eliano kemarin tuh sampai dia kehabisan akal untuk dia minta nggak dapat bola karena mungkin posisinya dijaga terus ya. Maksudku udah kirim aja, dengan kamu ngirim ke Eliano bawa ke samping kan akhirnya kan kebuka. Jadi ruang ada ruang. Nggak cocok. Pindah arah. Belum sempat dicoba gitu loh. Nah itu kemarin sampai akhirnya Jenner juga akhirnya salah-salah sendiri karena nahan bola terlalu lama. Jadi akhirnya error sendiri. Ya kan juga nggak ada yang di depan tuh mundur dulu minta terus balik lagi passing. Minta hanya buat nge-wall untuk supaya bisa, maksudnya permainannya tuh gerak, itu enggak juga. Scanningnya Mark Locke juga kejadian lagi. Sam kemarin tuh kayak kurang. Dan memang kayaknya juga ngedrop ketika di awal Mitchell Baker dapat peluang ketemu gawang nggak masuk ya. Oh iya. Ada yang terus ini nih pemain penggantinya Ricky Tama. Pemain pengganti siapa? Rizky Eka. Rizky Eka. Juga ada peluang kan. Nah, maksudku tuh peluang-peluang gitu tuh euforianya tuh harus ayo lagi gitu loh. Jangan yang tengahnya udah ngambek apa. Tengahnya kayak capek, aku udah ngelakuin ini, kamu kok nggak bisa ngegolin. Iya kan, gitu kalian kerasa kan kalau main fun football tuh ada pemain yang kadang-kadang bangsa sejago apa sih, timnas juga bukan, tapi kayak mainnya tuh kayak asik ya. Iya gitu loh. Maksudku kan kita ini kan setim, bukan cuma satu orang 2 orang. Menurutku lagi nih, itu karena yang kita berikan kepada Tom Haye saat kita menang lawan Timor Leste 3-0. Ya terlalu tinggi ya.
itu dia jadi agak ini kan mereka pegang handphone semua kan, ada sosial Betul. media Iya, juga iya, kan. iya, iya. Itu menurutku Agak kepalanya agak besar ya. iya Sayang itu. sekali. Sempat juga ada kartu merah yang akhirnya dianulir setelah lihat VAR kemarin. Ada Jenner Ya yang itu bertabrakan sama Son. bingung sih itu maunya gimana nih. Iya. Dan Aku beberapa kali harusnya dapat penalti juga sih sebenarnya Indonesia. aku tapi kalau nggak gitu-gitu dapet. tuh Nah, itu dia. keputusan wasit tuh Banyak maksudnya- yang ini ya, apa namanya, ngamuk sama wasitnya tuh Iya. kemarin tuh. Tapi nggak gitu juga sih Do. Maksudku Tom Hardy itu ternyata pas waktu di syuting waktu dia ngomong sama supporter kita itu yang dia bilang ternyata dia bilang kamu nggak lihat apa yang wasit lakukan sama saya gitu. Itu menurutku aduh aku sampai nulis di story juga nggak dewasa men. Kita orang Surabaya. Kamu tuh kayak penjajah gitu bukan pejuang kemerdekaan yang fight gitu loh. Jadi orang tuh jadi pemain tuh yang fight gitu loh. Jangan apa kata wasit kan kelihatan beberapa kali itu saat dilanggar dia ngeliat wasit. Iya, iya. Minta dianamaskan sama wasit nggak bisa lah gitu loh. Kamu tuh terkenal cuma di seluruh Indonesia, bukan terkenal di Sabar ASEAN. mas. Sebelah. Banyak ngeluh ya. Iya, sayang nggak banget. tipikal Iya. pejuang gitu loh. Kebobolan akhirnya di menit 66 ini setelah kejadian yang kartu merah dianulir itu Iya. kayaknya mulai agak chaos permainan Indonesia. Iya. Dan ini yang katanya dijadikan biang keroknya serinya Indonesia ya. Tapi kalian gimana melihat Rizky Ridho kemarin? Apakah memang salahnya dia atau ada positioningnya cara ambilnya Cahya yang salah? Ya ini komunikasi sebenarnya. Komunikasinya, Harusnya ya. kan kiper tuh yang lihat di belakang. Ini bukan salahnya Ridho, salahnya kiper sebenarnya kalau Harus aku kiper ya. ngasih tahu ya. Karena kan kalau dia yang bisa ngelihat nih dia dari belakang, dia mau ngambil keputusan misalnya dia maju. Ya ngomong. Ini Ridho ini kan benar-benar fokus sama bolanya dan dia Iya. berusaha nutup pemainnya. Iya. Dia berusaha nutup pemain 13 itu yang gede banget itu loh. Dia Iya. berusaha ngerti karena instingnya dia Cahyo bakal maju gitu loh. Itu yang aku bilang Cahyo ini kemarin nggak levelnya di sini lah, ada deg-degannya dia. Bola dipasing ke dia langsung tendang jauh Iya. gitu. Jadi nggak tenang gitu loh. Ya mungkin pas posisi ini dia mengharapkan Rizky Ridho bakal clearance, tapi Rizky Ridho mengharapkan diambil. Cahyonya segesit bakal langsung set zigzag terus diambil bolanya atau gimana sambil menjatuhkan badan karena posisi Ya mungkin menang karena toh. dia ngomong cul gitu paling apa los gitu mungkin ya. Oh iya, mungkin Iya. yang didengar Ridho bukan cul tapi akhirannya kacau kan. Kok ngamuk. Akhirnya bolanya ke Ilhan Fandi yang sebenarnya dia udah pincang-pincang gitu sebenarnya dia di tengah. Iya. Malah bolanya datang ke dia bisa nyetak gol Ilhan Fandinya. Ilham Fandi itu yang anaknya pemain Fandi mantan Ahmad. pemain ya yang kita bahas kemarin juga akhirnya dia ngegolin. Ya, Itu kakaknya ya yang dimasukin babak kedua tuh mukanya mirip-mirip ya. Tahu nggak Nggak yang tahu, nggak masa- tahu. tahu lagi. Oh iya ya. Oh, ada ya? Bener nggak kolega? Coba kasih Itu tahu ya. kayaknya kakak beradik pemain bola semua deh. Kayak Jude Bellingham sama siapa? Jobe Joe Bellingham. sama Jobe Bellingham. Tapi ya akhirnya Indonesia harus menutup lagi mimpinya untuk bisa mengangkat Piala AFF, ditunda lagi tapi masih ada kesempatan kedua karena Indonesia nanti juga akan berlaga di FIFA ASEAN Cup Divisi 1 yang kita pun juga menjadi tuan rumahnya nanti ya. Kita lihat untuk ini dia hasil undiannya di tanggal 29 Juli kemarin di mana Indonesia akan bergabung di grup A bersama Malaysia, Singapura dan India. Ketemu lagi sama Singapura. Dihajar nih Singapura. Iya. Percaya sama aku kawan-kawan, kolega kalian pasti setuju. Dihajar nih Singapura sama Indonesia yang tim A-nya. Gila. Ya kita pasti fair aja ya. Ini Iya. kemarin tuh tim B lah. Iya, Ini tim A-nya nih kalian Singapura bakal ngerasain. Dan bisa jadi Betul. nggak ada yang dimainin bisa jadi loh. Yang mana? Tim B ini tidak ada satupun pemain yang akan main di line up-nya tim A tuh bisa jadi. Bisa jadi. Bisa ya. Paling- pemainnya banyak kita sekarang. Paling Rizky Ridho. Ya, Rizky Ridho masih. Ya, aku karena kan masih- memang ya agak tapi top. bisa jadi nggak dikasih sama sekali pun bisa. Bahkan kemarin juga Rizky Ridho cadangan kan. Startnya cadangan dulu dia pas Iya. tim A-nya pada muncul. Itu Iya, dia. iya. Grup A itu dia, kalau grup B ada Vietnam, Thailand, Filipina, Pakistan. Pakistan ini gantiin China ya. Gantiin gantiin China China. Ini mengundurkan yang diri. agak sulit yang mana ya guys? Hong Kong jago nggak sih? Nah, Aku kalau nggak update. divisi Enggak, 2, divisi itu 2 mereka nggak main ketemu. sendiri tuh, Mereka Pak. main sendiri. Ada yang bingung katanya apakah divisi 1 juaranya ketemu sama juara divisi 2 enggak? Jadi emang Nggak. ada juara divisi 1, juara divisi Oh. 2, that's it, udah selesai. India ada diasporanya juga nggak? Ada harusnya ya. Ya cuman kan India juga kemarin hampir juga kan yang di kualifikasi. Tapi Kualifikasi. kayaknya sih Oh, harusnya bisa ya Indonesia ya. bisa lah ya. Kita harapkan Indonesia bisa Amin. mengangkat piala. Kita lihat untuk potensial line up-nya timnas Indonesia. Ini dia. Aku sih nggak yakin sih sebenarnya. Pertanyaannya Nggak yakinnya apakah tetap kenapa? 3 back atau enggak ya? Nggak, yang pasti Mace ya. Mace juga sekalian update juga kan. Dia masih polemik kontrak ya sama FC Twente. Betul, nggak main, nggak Oh masuk iya. line up Jadi kan juga kemarin. sejak tahun lalu terus dia sudah nggak main satu musim.
menurut dia kontraknya kan habis. Maka dia bebas nih pindah ke tim lain gitu ya. Iya, Tapi bebas transfer. menurut pengacaranya FC Twente nggak bisa dianggap gitu kontraknya. Terus sudah sempat meeting antara pengacaranya Mees Hilgers, pengacaranya Twente sama Erik ten Hag juga karena pelatihnya di Twente itu belum nemu hasil juga, jadinya Mees ini akan seperti apa. Jadi harusnya match fitness-nya kan kurang nih. Jadi ya less likely dia akan dimainin starter sih. Oke, kalau dari sisi tengahnya, apakah udah setuju nih? Dari Tom Haye di situ guys, potensial Nggak line-up-nya. ada, ini udah Nggak ada sih. Nathan Chow juga Nathan main terus juga di Liga Lagi- Belanda meskipun di back kiri trennya ya. lagi positif, dia di lapangan bola, main bolanya lagi tren positif dia. Dan mungkin nanti bisa jadi ada si Luke Vickery itu pemain yang baru naturalisasi juga. Lu Fikri itu Sayap kanan. sayap kanan. Wih, Emiliano Jonathan Oke. udah sembuh ya, Sam. Itu Udah. kan yang cedera kemarin ya, Do? Iya betul. Betul, cedera. Tapi dia masih belum masuk ke line up-nya Utrecht. Karena Ya. dianggap masih belum fit. Iya, Jago tuh. Emiliano Jonathan. Tapi harusnya ya kita harapkan bisa BD. sehat ya nanti ya. Yoi, di BD tanggal dia. 24 September. Boleh Depok. Oke. Betul. Nah, Dean James. Di James itu terakhir kan nggak dipanggil kan. Nggak dipanggil. Karena apa ya kemarin tuh ya dia? Dia masih yang kasus di sana kan, dia masih ngurus tuh waktu itu. Yang Oh, dia iya. sempat nggak boleh main karena Indonesia di paspor Indonesia dituntut lah itu segala macam. Oh, Di go ahead, tapi kan sekarang udah clear, harusnya sih bisa dipanggil. yes. Depan Ole sama Mitch Baker ya pasti Ole. Kalau Ole sih. aku ini nih tanggapan kalian. Kalau Ole digandengin sama Mitch Baker gimana? Jadi striker 2. Oh bisa. Kalau Bisa. main 4-2-3-1 ya. Aku malah Ole tuh main di cam. Oh, keren. Karena dia bagi Jadi di bolanya belakangnya lebih. Mitch Baker. Iya, di belakang Mitch Baker kalau aku ya. Masuk itu. Maksudnya mending dengan 4-2-3-1 kita bisa Joey Pelupesi sama Nathan atau sama Jenner atau sama siapa gitu ya di tengah, yang bagi bola malah biarin Ole. Strikernya Mitch Baker. Dan dia nggak malas untuk turun juga ya Ole ya kalau kita tahu. Iya, Ole. Walaupun dia Betul. ada di posisinya di depan, dia mesti sampai ke tengah Paruh garis cari dia bola dia ya. turun. Betul, kalau aku sih gitu ya. Oke, menarik. Gimana kalau menurut kamu, apakah ini potensial line up yang sesuai dengan pilihan kamu juga, atau kira-kira siapa yang harusnya menggantikan pemain-pemain yang Betul. ada di layar kalian? Coba tulis kalian di kolom komentar. Itu dia untuk timnas Indonesia. Optimis. Optimis Masih dong. punya Elkan Baggett juga main bagus kan di Elkan Ini Baggett. kalian di saatnya Millwall kan. Betul. Millwall main bagus. euforianya kemenangan. Aduh, nggak boleh. Nggak boleh Jangan takabur. dulu, nanti Iya. Nggak boleh takabur. Seni menyakiti diri sendiri. Iya, Ya. adalah mencintai Banyak yang tim nge-quotes nasional gitu. Indonesia. Iya, banyak yang quotes Oh iya. di kolom komentar ya. Betul lagi, setuju. Seni menyakiti diri sendiri. Ya, itu dia untuk Ternyata kita nggak timnas. sendirian. Betul. Kita akan beralih kemudian untuk ke babak pre-season. Siapa aja pertandingan-pertandingan yang sudah diadakan di Indonesia kemarin. Ini dia. Indonesia melawan Ini Aston dia. Villa di mana Arkan Kakak berhasil mencetak gol. Lalu Nah, kemudian Bizot. ada ini juga Chelsea melawan AC Milan. Ini dia. Kalau udah klub gini, bapak muda dan anak muda yang berkomentar. Silakan. Chelsea ada siapa ya, guys? Oh, Xabi Alonso ya. Xabi Alonso. Ini benar-benar kayak diajarin main bola nih AC Milan sama Xabi Alonso. Oh, berarti permainan Chelsea udah seperti Xabi Alonso yang di Real Madrid kemarin. Mainnya udah Compact benar-benar gitu terus. cara mainnya Xabi Alonso sih. Dan Gila. dia nemukan ini duet pemain tengahnya. Siapa aja sekarang? Caicedo sama Lavia. Itu yang mainnya benar-benar ngeri sih. Caicedo sama Lavia. Iya. Lavia dari mana Lavia ya? Baru juga ya Lavia? kayaknya? Lavia. Lavia Karena baru. kayaknya Enzo Fernandez nggak bisa masuk Inggris, kayaknya disikat gitu. Enzo Fernandez itu gimana ya nasibnya? Kan dia kan selebrasi yang Iya. melawan Argentina timnas nih ya. Inggris. Iya, kan Ya. udah biasa kan. Sedangkan kalau dia tuh mainnya di MU mungkin udah biasa, di City yang kayak gitu tuh fans-fansnya udah biasa lah punya pemain yang Tengil. dimusuh sama Dimusuhi, ya. satu negara. Tapi Chelsea ini kan cukup militan ke timnas Inggris kan. Jadi dan di areanya juga dia di London yang area emang banyak fans Inggrisnya. Nah, itu bisa habis ya Enzo Fernandez. Wah, Enzo. Ini transfer pemain habis kapan ya ini transfer window ya? Oh, masih nanti ya. Dia harus mencari tempat berlabuh juga nih, agak sulit. Betul. Berarti gimana, guys? Maksudnya dia nggak diperpanjang? Apa nggak? Bukan, bisa dicaci maki fans kan. Oh, gitu aja problemnya. Ya disikat Banyak aja, hatersnya, disikat iya. fans. Oh, iya. Sedangkan fans Inggris kalau nyikat kan ya bisa fisik juga kan. Bahaya. Dan maksudnya selain ini juga permainannya si Chelsea ini sendiri yang ditunggu kan
dengan adanya Xabi Alonso ini kan. Terjawab Iya, ya. Bagus ya berarti ya mereka ya. Lawan AC Milannya emang kan dengan ada Luka Modric. Udah Ya nggak bisa kalah sama sistem. kalah ya. Modric mungkin dibutuhkan ini ya kedewasaannya dia di lapangan, pengalaman-pengalaman dia buat Iya, cuma itu aja. Sisa timnya kan ya kurang juga. Ya gimana? Apakah happy fans Chelsea dengan pertandingan kemarin waktu di Indonesia yang kualitas kualitas broadcastingnya kayak Liga 1 gitu ya? Iyalah. Ngembun-ngembun gitu. oh iya. Iya beda banget sama waktu Chelsea datang ke Malaysia. Tapi waktu lawan Malaysia kemarin, kasar sih jujur. JDT ya. Coba kita lihat pertandingan kemarin Chelsea bertemu dengan JDT. Jadi habis dari ketemu Milan di Indonesia dia ketemu ini langsung Ketemu Betul. JDT. Oh. Johor Darul Ta'zim ya. Ya. Johor Darul Ta'zim ini katanya mereka itu nggak pernah kalah di Malaysia selama 5 tahun. Nggak pernah kalah di home. Johor Darul Ta'zim ini. Nah kemarin waktu lawan Chelsea makanya mereka all out. Di mana tapi banyak pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu. Ada juga pelanggaran di dalam kotak penalti. Liam Delap ini mencetak 2 gol dia dari titik putih. Ini dia rame Ini banget. chaos nih ya. Chaos. Karena sempat ada satu tackling yang Kartu merahnya berbahaya satu berarti ya? banget. Dan itu Bahkan ini kartu kuning ini. iya cuman di kartu kuning. Terus semua pemain Chelsea jadi marah gitu kayak kamu kasar banget. Ini kan precision. Nicholas Jackson sampai itu dia megang Iya. lehernya si backnya JDT Iya. yang dia tackling keras banget. Sangat disayangkan ya kalau precision gini kan gunanya untuk apa bahasa Inggrisnya Sam menjaga match fitness. match fitness ya, match Iya. fitness tapi harus ada insiden-insiden kayak gini nih kadang-kadang pelatih juga deg-degan gitu loh kawan. Jadi kan liganya mau jalan Iya. tapi kakinya gitu. Gak cuma pelatihnya aja, pemain-pemain utamanya Chelsea yang ada di tribun juga berdiri semua tuh ngeliat, adik-adiknya semuanya lagi ribut sama pemain Malaysia. Ya, Yang tour ngerasa yang dia ada di negara mana ngerasanya dia untuk menjaga match fitnessnya dia bermain pelatih menurunkan semua pemain-pemain komposisi baru mencoba formasi-formasi baru tapi yang diajak untuk melawan mereka nggak pengen kalah jadi Betul. mereka langsung pengennya itu bisa mendominasi lapangan tapi kan itu akhirnya jadi bentrokan-bentrokan itu nggak bisa dihindarin. Ya namanya juga lika-liku precision. Iya. Tuh. Nah, kalian ada timeline lihat ini nggak yang precision apa tuh yang orangnya habis ngegol terus dia nulir golnya tapi dia lompat masuk terjun ke dalam iya. ruang ganti itu. Lika-liku precision dia betul. Jadi dia tuh ada yang ngegolin, dia sudah pakai bola masukin ini lari. Dia ngelewati papan iklan. Ngelewatin papan iklan, Ini ternyata pemainnya nih ya. pemainnya Heeh. ternyata di samping papan iklan tuh bolong. Bolong. Nyemplung. Belum. Kayak Agak Mario Bros. agak lama ya. Agak lama itu. Precision agak lama. Videonya baru Bukan nih. nih ya, baru Masuk naik kemarin. masuk ke tunnel arah ke bawah gini ya. Iya. Bukan yang bolongan yang pemain Indonesia loh ya, yang orangnya baju putih. Blung masuk ke dalam tuh. Bolong loh. Keluarnya dia limping gitu dia. Tapi untungnya masih aman. Sayangnya di slow ya dia ya. Iya. Ya itu dia. Golnya dia nulir. Precision. Apalagi ya di precision yang kemarin Kalau seru ya. kemarin di timeline gua ada ini si Rodri. Nah, seru nih kok timeline. Apa? Rodri yang Nggak jadi ya? ya belum tahu kan, Belum ini tahu. kan harga belum cocok. Belum cocok, mintanya mahal dia. Nah, cuman ini dia recreate itu loh meme. Jadi dia sama ceweknya terus noleh gini ngelihat cewek lain beginian. Dia yang recreate meme itu kan. Oh, ini asli nih Rodri. Iya, Asli Rodri. nih. Rodri. Kalau dari timelineku kemarin ya masih seputar Barcelona ya. Julian Alvarez. Kan barusan aja diposting sama Atletico Madrid. Dia udah mulai latihan-latihan gitu kan. Padahal ada kejadian di luar itu yang diposting sama Fabrizio sama Mundo Deportivo. Ternyata dia tuh marah-marah karena dia sebenarnya datang ke tempat latihan itu pengen ketemu sama Diego Simeone sama CEO-nya Atletico Madrid. Minta pindah. Dia pengen ngobrol untuk minta pindah, tapi ternyata dua-duanya ini masih liburan dan si Alvarez-nya tidak diinfo. Dan dia bilang ke ke manajemennya yang ada hadir di situ, count me out. Artinya apa ya? Count me out. Maksudnya kayak udah nggak usah perhitungan aku ya. Nggak usah perhitungan aku di pertandingan di line up Atletico karena dia sendiri memang bener-bener minta untuk keluar. Tapi ternyata dia itu kontraknya masih sampai tahun 2030 loh. Dia baru taken kontrak. Tapi dia sudah bilang di bulan Januari, aku dijanjikan untuk bisa keluar pada saat summer. Tapi ternyata kok mereka kayak nggak menepati janjinya.
Ya tapi yang janji yang terbukti adalah yang di atas Iya. kontrak. Nah, yang di sebenarnya. atas. Ya. Ya Kontraknya. Gen Z lah. Iya, 2030 ya bener-bener nggak menghormati kontrak sih jatuhnya sih. Ya Gen Z ngambek aja tuh Alvarez. Gimana sih, Kalau aku di timeline-ku ini nih. Ya, kita bahas Jude Bellingham ya. Ya. Jude Bellingham ini kan kemarin setelah Piala Dunia termasuk profesor kita kan FOMO karena ngelihat Jude Bellingham ganteng. Ya kan? Jude Bellingham ganteng. Bener nggak, Tar? Oh enggak ya. Nares. Oh, Nares ya. Nares. Jadi ada konten gini video adik-adik kita dari Papua itu bilang, kalian tuh kalau kalian pengen ketemu sama Jude Bellingham, kita punya kota di Papua tuh semua ada yang mirip-mirip Jude Bellingham. Itu keluar nggak di kalian? Enggak. Jadi kalau kalian kolega-kolega yang cewek-cewek, kalau kalian pengen punya pacar kayak Jude Bellingham, sana ke Papua sana. Di Papua ada. Itu yang ngomong, itu cewek-cewek adik-adik kita yang dari Papua dia bilang. Terus kalau kalian pengen muka-muka kayak Mbappe, itu kalian ke Buton. Ada nama Buton. Iya, Buton. Kalian ke Buton, itu laki-laki Buton mix-mix di sana muka macam Mbappe dia bilang. Terus kalau kalian mirip siapa lagi dia bilang ya? Saka, nggak mungkin Saka. Itu suka Sentani ada ya. Jadi karena mereka bukan pemain bola aja. Itu kalau kalian ke Papua, kalian bawa ke Jawa, kalian ajak fitness di Fit Hub atau Celebrity Fitness, pada jadi kalian gandeng mirip, udah kalian pacaran sama Jude Bellingham. Udah itu. Jauh-jauh ke Inggris. Nggak usah jauh-jauh. Ganteng-ganteng laki-laki Papua ini. Betul ya kakak? Asik. Paling nggak senyumnya manis. Iya loh. Yoi. Itu sih, apalagi ya? Kalau yang ada lagi yang lagi rame, Yan Diomande. Wah, kenapa tuh? Diomande itu lagi banyak di compare foto dia 6 tahun udah tua. Oh iya, ada lagi. Ada 12 tahun dia udah kayak mas-mas gitu. Jadi kayak dianggap sekarang kan 19 tahun nih, kayaknya pencurian umur. Waduh, ngawur. Mainnya fisik gitu, tapi mukanya tua ya? Tapi memang maksudnya secara fisik dia udah tinggi gede gitu loh. Di usia 6 tahun dibandingin sama anaknya Messi. Dibandingin sama Yamal juga. Yamal usia 16 tahun. 12. Yamal 12 sama 12-nya Diomande ini udah kayak anak kuliahan Diomandenya. Ya karena di Afrika agak common ya pencurian umur kayak gitu. Oh, dan itu bisa berlanjut sampai ini ya, sampai ke Eropa pun ya bisa jadi. Iya. Diomande 140 ya. Mahal juga loh dia harganya. Apakah worth it gimana untuk fans Madrid? Banyak juga katanya. Kalian apa punya informasi apa yang sekiranya kira-kira nih host dari Salompan kayaknya nggak ada nih informasi ini nggak update nih, coba tulis di kolom komentar. Kita diskusi ya. Kita bahas gitu. Infoin aja. Kan mungkin nggak keluar di timeline kita. Iya, mungkin ini juga yang akan terlewat ya kalau misalnya kalian nggak mengikuti di preseason ini ada apa aja. Ada pertandingan yang mungkin kalian terlewat nanti di hari Kamis 13 Agustus ada UEFA Super Cup. Oh nih, iya, tinggal deket lagi nih. Juara. Emang bridgingnya bagus banget. Itu PSG. Emang host ya. Terus PSG versus Aston Villa nih. Juara Liga Champion lawan juara Europa League. Betul, di jam 2 pagi. Ini kita nggak disponsori video, tapi video kalau mau sponsor silakan ya. Masuk aja bang. Silakan. Bisa. Ini dia. Super Cup namanya ya. PSG Aston Villa di mana Dembele kayaknya masih belum balik katanya. Dembele ini masih ada liburan. Kalau di Aston Villa, John McGinn dikabarkan kayaknya akan nggak main karena sempat cedera di pertandingan yang terakhir waktu preseason. Dia sempat ditarik kayaknya. Iya. Coba kita lihat untuk line up-nya ya. Ini adalah starting line up-nya, bayangan, tapi kayaknya ini nggak sesuai. Karena ini. Ini waktu mereka main preseason yang last match-nya. Terakhir. PSG ketemu MU, Aston Villa dikalahin sama Bayern Munchen. Momenku nyerap ilmu nih. Coba Sam dibahas Ben. Nggak mungkin. Ini kalau ini main sih harusnya ya. Kalau ngeliat latihan-latihan yang terakhir sih pemain-pemain Portugal yang di PSG udah berapa balik tuh. Sudah balik katanya udah balik. Jadi Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes sudah bisa main. Terus habis itu Barcola udah kelihatan tuh, sempat ikut main preseason juga, berarti Barcola udah bisa main tuh. Nggak jadi ke Liverpool dia ya? Nggak tahu, kayaknya sih nggak. Kan misalnya Barcola di sayap kanan, Kvaratskhelia di kiri, tinggal isi strikernya aja nanti siapa ya kan. Cuman kan si Paco udah balik, Savonov kiper. Mungkin Hakimi mungkin bisa jadi sudah balik kok, udah kelihatan latihan. Paling yang masih libur kan yang Hakimi lagi boxing dia. Yang main di akhir-akhir tuh yang Prancis sama Spanyol mungkin ya. Ya, yang belum balik, tapi harusnya sih sudah lebih full tim sih PSG, nggak akan kayak gini. Kalau dari sisi Aston Villa-nya ini sudah jelas, Emi Martinez sudah balik,
Ian Maatsen, Torres, Lindelof oke lah, Cash. Cuman sayap kanan tuh mungkin John McGinn kalau udah sehat atau kalau enggak ya ada Leon Bailey masihan. Sayap kirinya either Buendia atau Garnacho. Cuman tengah tuh kayak Ross Barkley udah ada. Udah balik semua ya. Tinggal main-main semua kok. Ini Nggak ada spot yang masalah. ngalahin Indonesia nih berarti ya. Iya, Kalau kayak gini tapi nih. kan masih ada depan itu Oli Watkins sebalik Oli semua kok. Watkins. Nah, ini tetap akan menjadi pertandingan yang seru pastinya. Kita lihat untuk Opta prediction-nya kayak gimana. Dijagoin PSG yang akan juara UEFA Super Cup. Iyalah. Oke, mereka ini baru pertemuan ketiga mereka. Mereka sebelumnya ketemunya di leg 1, leg 2 2025 ya. Liga Champion. Mereka pertama kali ketemu di situ, di mana 1 kali menang sama 1 kali kalah dua-duanya sih. Cuma menang PSG lolos karena agregat 5-4. Itu yang bikin PSG Ya harusnya akhirnya sih juara. bisa seru ya, apalagi ini kan pasti akan lebih terbuka juga mainnya karena bukan yang gimana-gimana. Tapi Aston Villa pasti akan lebih ngotot. Bergengsi nggak sih guys? Ini pialanya bergengsi. Sebenarnya bergengsi Bergengsi, karena ya. yang beneran jadi rajanya Eropa kan ini gitu. Oh. Betul. Sama kalau di Inggris Community Shield juara Liga lawan juara Piala FA. Nah ini sama juara Champion lawan juara Eropa. Yoi, kita akan lihat siapakah menurut kamu yang akan menang. Kita mau prediksi skor nggak? Boleh? Boleh. Boleh, siapa takut. Prediksi skor PSG Aston Villa 2-1 PSG. 2-1 PSG. 2-0 PSG. 2-0 PSG sama lagi. Aku 2-0 juga PSG. Kayaknya nggak ada yang jagoin Villa kali ini. Apakah fans Aston Villa ada? Coba tulis di kolom komentar ya. Prediksi Si skor ada kamu tuh. berapa? Iya. Ya, Kemarin datang loh, kemarin ada loh. Ada. Iya, tuh, Ada. Aston- Iya, fans Pas Aston Villa di Indo ada. Apalagi Ada. kan di back kirinya di Ian Maatsen kan itu keturunan Indo juga. Oh. Betul, jadi Bisa banyak di- fansnya. ada. Bisa dinaturalisasi. Aku tuh. pikir tuh kalau klub-klub ya kayak Fulham, Tottenham masih ada ya di Indonesia. Tottenham ada. Fulham, terus kayak Aston Villa ternyata ada ya. Loh, Sunderland aja ada loh. Sumpah, Sunderland. ada kalian. Coba yang absen ngefan- di kolom komentar yang ya. ngefanin Sunderland klub ada tuh anak Sunderland. anak Petra namanya Keanu tuh Sunderland. Oh iya. Sunderland ya. Oh, Newcastle wow, ada, Newcastle aku tahu. wow. Ada. Pasti tahu sejarahnya kalau Newcastle tahu. Kalau kayaknya tahu. Newcastle ada ya, aku tahu. Newcastle ada. Itu dia. Kalau prediksi skor kamu seperti apa? Tulis sekarang di kolom komentar. Yes. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah bahas tentang UEFA Super Cup, kita akan membahas pemain-pemain diaspora kita yang bertandang di Eredivisie. Kita lihat, ini dia. Kemarin 2-0, Ajax menang lawan Zwolle. Pek Zwolle ya dulu mantan Zwolle. timnya Eliano. Betul. Shot on targetnya Zwolle itu cuma ada 2 aja, tapi dua-duanya itu kayaknya cukup krusial. Itu yang membuat akhirnya si Ter Stegen menjadi man of the match waktu Ya. lawan Zwolle kemarin. Gimana kalau nasibnya Martin cuma nganggur ya? Ya latihan doang, tapi segimanapun dia latihan bareng Ter Stegen ya. Ini aku Iya, baru keinget oke dibahas lah. ya. Oke. Menurut kalian, kalau pandangan kalian berdua, kalau pemain timnas itu lebih baik dia abroad walaupun dia cadangan atau dia di liga kita tapi dia main terus? Sam dulu. Aku sih abroad sih. Sama lagi Brod. Apalagi buat yang ini ya pemain Karena- masih muda-muda ya. Karena kasih statement dong, karena apa? Soalnya segimanapun disiplin latihannya di abroad beda satu, nutrisinya tentu beda. Terus habis itu dengan dia di sana itu kalau dia pulang ke Indonesia dia dapat fame memang. Dia mau ngapa-ngapain, dikejar-kejar orang ya. Iya. Tapi ketika mereka di sana mereka bukan siapa-siapa. Rasa ketika bukan siapa-siapa itu yang bikin mereka terus lapar untuk bisa bertumbuh. Ketika kalau ada di Indo mereka sudah kayak superstar semua ya kayak gampang rasa puas akhirnya. Itu kan yang Hapner juga pilih kan, dia nggak mau dia udah mau dibeli sama Persija kan, dianya nggak mau juga, Iya, iya. Fortunanya juga nggak ngasih kan, cuman 1,5 Ada, juta Bang. juga. Apakah itu yang terjadi sama pemain-pemain kita yang sudah abroad akhirnya ke Indonesia dan sekarang Ya, keblinger? tapi kalau yang asli Indonesia biasanya nggak betah. Iya, Kayak si betul. Marcelino kan juga nggak masuk skuadnya di Oxford kan sekarang, yang musim Oke, baru. iya, Walaupun iya. dia jarang bermain, tapi kan porsi latihan pada saat di training Iya, campnya itu betul. kan tetap genjotannya kan ya Beda levelnya dia lah, harus tetap levelnya saingan beda. supaya ada di pemain starting line up-nya itu kan. Ya, Betul. Setuju. Betul, setuju. Berarti kita sama ya. Ya. Sebenarnya kita juga berharap banyak pemain timnas yang kalau sudah abroad ya udah abroad aja, nggak usah balik-balik lagi. Atau ya kita nggak tahu sih apa yang terjadi. Apakah mereka memang ngejar fame-nya di dunia ini, nggak tahu. Tapi kalau bikin, Dunia cuma sementara, guys. nah dunianya sementara kita bikin timnas ya itulah. Oke. Next kita udah ngebahas tentang Ajax versus Zwolle. Berikutnya kita bahas
ujung tombak kita oleh Romaini yang mencetak gol ke gawang PSV Eindhoven. Ini dia. Nah, Keren ya. jadi sempat memimpin dulu Fortuna Sittard dari golnya si Ole ini. Jadi sebenarnya dia sempat ngegolin dulu sebelumnya, tapi Ini juara bukan sih? Juara liganya Belanda kan ini PSV Eindhoven. iya juara Belanda. Dikalahin sama Seri. dikasih seri sama Porto. Nah, cuman dan di home-nya PSV kan lagi. Sebenarnya sempat ngegolin tapi offside Ole sebelum golnya dia yang pertama ini. Terus habis itu golnya ini karena si Flamingo backnya PSV itu salah heading bola, jadi dia mau buang ke kiper tapi udah ditunggu sama Ole. Ya udah ya sisa Baywan sama kiper ya disikat sama Ole. Terus langsung selebrasi begini. Terus ditowel sama Hapner tuh di belakang. Wes mas. Hapner juga main ya. Hapner main, dua-duanya main starting dan juga 90 menit ya nggak diganti. Ya, rame ya kalau di Fortuna ya. Lini belakangnya ya, ada 5 dia pasang. Iya, dia main. Ya memang si Hapner main di titik gimana dia main di Indonesia. Iya, betul. Dua sama cukup membanggakan buat fans timnas juga ngelihat ada pemain timnas yang berbicara banyak ya, apalagi di Liga Belanda dan di Liga 1 Belanda, Eredivisie. Keren. Berikutnya kita mau ngebahas ada pemain timnas yang berhadapan. Nah, sama-sama jadi starting line up. Ada Dean James di GA Eagles melawan Nathan Choaon di Willem 2. Ini dia. Willem ini baru promosi. Kemarin memang Nathan yang gendong lumayan sih di Willem itu. Iya. Dia starting terus, either main di back kiri atau main di tengah. Dia yang salah satu pemain terbaik di Willem. Dan nggak tergantikan, dia starting terus di Willem. Dan bahkan waktu naik pun dia juga tetap starting terus. Ya sama Dean James kan juga kan. Di Go Ahead Eagles selalu starting juga. Meskipun main di Europa League selalu starting. Tetap starting. James ini modelnya kayak Verdong ya. Aku beberapa kali lihat pertandingan dia live itu ya memang naik turun. Betul. Memang udah memang fisiknya ya memang nggak terlalu tinggi tapi dia ulet gitu loh di back sayap. Iya. Cukup membanggakan ya. Kita berharap sih banyak membahas tentang pemain-pemain diaspora yang pertandingannya di mana gitu ya. Dan kita juga akhirnya kenal sama klub-klub yang mereka ada lagi main gitu ya, loh. Mungkin nanti kita tambahin juga kalau pas Liga Inggris yang Millwall udah main. Elkan Baggett kan di Millwall pindah. Terus kalau nanti Liga Italia udah main kan ada Jaijes juga. Emil. Betul. Sama Emil Audero jadi dipindah ke Monza apa enggak tuh dia? Siapa nih Emil? Iya. Rumornya dipindah ke Monza. Kita lihat nanti. Sekarang transfer. Emil. Dia kemarin kan Inter Milan ya? Bukan. Dia kalau secara kontrak harusnya masih di Como enggak sih? Dipinjemin enggak sih? Kipernya Como. Betul. Iya kan? Como, dia tuh aslinya kipernya Como. Dia masih terikat sama Como sampai Juni 2028. Ya, cuman kemarin kan dipinjemin ke Cremonese. Betul. Sekarang udah balik lagi dia ke Como. Balik ke Como. Top Mas Mulyadi. Mantap, Emil Mulyadi ini ya. Ya kita berharap masih banyak membahas pemain-pemain yang seperti ini. Kita doakan aja ya supaya masih banyak pemain-pemain muda yang tertarik untuk abroad. Betul. Ya sama mampu ya. Dan mampu, betul. Kita harus juga ngasih semangat dari luar lapangan untuk mendampingi pemain-pemain timnas yang di luar main di liga kita, karena kalau yang lainnya bilang Liga Indonesia elek, pemain Indonesia timnas elek ya, kalau nggak kita siapa lagi yang dampingi kawan-kawan ya, kalian ini kalau yang nemenin kita buat nonton terus timnas bermain dimanapun mereka berada. Betul. Menurutku sih kayak Rizky Ridho, Donitri itu harusnya main abroad aja sih. Sudah saatnya. Mungkin kalau duit mungkin dapatnya berkurang ya. Betul. Asnawi pernah bilang gitu. Duit pasti dapatnya berkurang, tapi kalau secara permainan kamu akan meningkat sih. Iya. Ya, tapi kalau bojomu minta gak ngurus penting duitnya ayo. Nggak bisa, soalnya bandinganku Jennifer Kopler, siapa? Ya Hapner sekarang. Jennifer Hapner sekarang ya. Perbandinganku ngeliatnya Jennifer Hapner ya bedo. Ya kan diku iso njaluk. Hidupnya udah kayak gitu ya. Kalau yang dari Liga 1 pelan-pelan lah Mbak didampingi pemain-pemain. Loh, meskipun bayarannya tinggi Liga 1 loh, kayak Rizky Ridho lawan Hapner bayarannya bisa tinggi Rizky Ridho. Iya. Karena dia bintang banget ya di sini. Iya, bayarannya ya bisa jadi. Tapi kan kayak BA apa dapat banyak juga Rizky Ridho. Iya. Betul. Ya, kita pokoknya
Kita mengingatkan buat teman-teman kolega Salah Umpan ini subscribe Ulf Media karena kita akan membahas pemain-pemain timnas yang ada di liganya masing-masing gitu. Betul. Jadi kita akan update terus ke kalian nggak akan kekurangan update. Kita tadi udah abroad ya. Sekarang kita balik lagi karena Piala Liga Indonesia ini akan balik lagi Piala Indonesia ya. Yang dipromotori sama I-League. Ya, Dan tapi India. ini bukan resmi PSSI, tapi under operator liga. Betul. Tuh. Tapi sudah disetujui ya dan akan Betul. yang bermain di tim Liga 1 sama Liga 2, Championship sama Super League. sama Super League. Sebelumnya itu sampai Liga 3 juga main ya berarti ya? Kalau dulu Piala Indonesia semua kasta Semua. liga kan main semua. Iya. Liga 3, Liga 4 dulu kan di Kopiok semua main kualifikasi sampai ketemu. Ini mereka yang main ini. Iya, ini mereka semua main ketemu di turnamen. Di turnamen Piala Indonesia. Mulai yang berlangsung November sampai Mei ya katanya. November sampai Mei ya. Kolega coba kalian lihat, kolega pasti sama kayak aku. Ini apa nih tuh? Sampai agak lama ya ditampilkan, coba lihat itu ada Rans FC, ada Dread FC. Dread Diupdate ini ya, ganti diupdate. nama ya kalau nggak salah ya. Dari Dread The Jack katanya. dari The Jack. Dari The Jack. Ah iya. Iya. The Jack FC sekarang jadi Dread. Ciamis, Sumsel ini Sumatera Selatan pasti, Kudus, Persiraja, Persiraja, Banda Aceh, Medan, PSMS Medan. PS Medan ini dia turun kemarin divisi 1 ya. Ya, Terus Pekanbaru, Persela, Lamongan, Deltras Sidoarjo, Adiaksa, Bekasi, Adiaksa Bekasi, Persikat tadi apa? Depok, Kendal ya Kendal Tornado, Semarang, Biak, Barito Putra. Muncul lagi Barito Putra, kawan nih kayak klub lama nih kayak aku kecil-kecil ada deh nama klub Barito Putra. Semen Padang, Persiba, Bantul. Balikpapan. Oh, Apa sorry. Bantul? Bantul apa Balikpapan nih? Kata aku. Persiba Balikpapan harusnya ya. Tapi nggak Jersinya tahu. warna biru kalau nggak salah. Balikpapan. Persiba. Balikpapan. Balikpapan kan? Balikpapan. Persipura ini Papua, Solo. Udah. Betul, Kalau Balikpapan. yang Ya, di Balikpapan Liga kan ya. 1 yang baru itu yang di bawah kawan-kawan kolega ada Garuda FC, Garuda FC, Yaksa, Garuda Yaksa, Andi Firmansyah. Isen Mulang apa ya? Pamulang. Isen Mulang bukan di Dari Kalteng. Kalimantan Tengah. Ya itu ganti nama itu dulunya Dari Adiaksa juga. Betul. Jadi Adiaksa itu sempat ada 2 nama yang sama-sama pakai Adiaksa, terus jadi dia ganti Isen Mulang itu. Ya. Terus juga Malut United ganti nama jadi Java United. Iya. Ya, semoga Liga- bisa jadi ini ya. Kemarin sih karena kita dari Surabaya, semoga kemarin menang di Piala Presiden bisa jadi semangat untuk Persebaya bisa kawin gelar lagi, keren sih ada Piala Indonesia sama Liga Bismillah Indonesia. 2027 lagi. Yoi. Ya, tapi siapapun pemenangnya udahlah ya bermain yang cantik, yang baik itulah. Betul. Tapi ini kalau misalnya juara bukan berarti bisa masuk ke Liga Asia ya, enggak ya. Bukan berarti bermain di Piala Asia ya. Ada yang Oh iya. tanya juga di kolom komentar, berarti ini lolos ke Piala Asia kayak kita yang Asia tahun Championship ini itu. siapa? Persib sama Persija. 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 Enggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini udah menang ya udah menang aja karena kan ini liga lokal. Sistem gugur apa ini? Dia kompetisi harusnya. langsung gugur. Turnamen ya, langsung gugur. Karena liga juga ini kan ini ya berarti sambil menunggu liga berjalan gitu ya dibikin kompetisi ini gitu. Betul. Ini kalau dari Inggris kayak Piala FA ya, Bu. Hmm. Kayak Piala FA gitu. Jadi ada piala di tengah-tengah musim. Ya kayak Piala Indonesia zaman dulu lah. Iya. Kayak Piala Indonesia yang terakhir itu di tahun 2019 kalau nggak salah, Piala Indonesia. Ya wajib kita tunggu kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang kan. Dan ini bisa jadi sarana pemain-pemain muda untuk bisa main karena dibatasin harusnya 3 pemain asing di atas lapangan yang boleh dimainin. Oke. Dibatasin 3 pemain asing gitu. Ya kita tunggu gimana prediksi kamu kira-kira siapa yang akan juara. Silakan tulis di kolom komentar. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan melihat Indonesia yang akan Apa ya? tampil di FIFA ASEAN Cup mungkin Ya harus menang lah intinya gitu aja. Karena targetnya juara juga. targetnya juara. Kalian nggak cuman ngasih makan diri kalian para pemain timnas, tapi kalian juga ngasih makan emosi dan empati para seluruh warga masyarakat timnas masyarakat Indonesia. Jadi mainlah yang cantik, yang baik, yang keren, yang kompak itu aja sih. Yes, oke itu dia dari kami. Gimana kalau menurut kamu? Silakan tulis di kolom komentar. Ada pesan-pesan apa buat timnas? Jangan lupa buat follow @salahumpan_id dan juga subscribe Ulf Media di YouTube channel ini ya. Kita ngobrol. Betul. Kita ketemu lagi nanti di hari besok. Kita akan ketemu lagi ya besok ya. Besok ada edisi khusus Edisi khusus. Salah Umpan buat bahas La Liga. Betul. Asik. Itu. Tunggu aja ya semuanya subscribe Ulf Media pastinya kita akan kembali lagi cuma di Salah Umpan. Thank you. Thank you guys.
Ya, aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.